Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi coba Bapak yakini, orang kaya, kalau Allah mau ambil kekayaannya Pak, tiba-tiba terbakar rukonya, terbakar hartanya, habis, terlilit utang, penagih-penagihnya bergantian datang, habis semua yang dimiliki, nafsu-nafsu pasangan hidupnya dimunculkan besar, sementara rumah tangga kacau, selingkuhlah pasangan hidup, utang, masalah, selingkuh, anak pun tidak mau tinggal di rumah, dibawa oleh temannya, hamil di luar nikah, satu korban narkoba, kekayaannya hilang, rumah tangga berantakan, tubuh pun mulai pelan-pelan sakit, hilang semua, mati, tidak bisa lagi bersyahadat. Salah program hidup. Di hadis 42 ini Pak, kunci kita kembali sama Allah, kembali sama Allah, temukan Allah kembali. Ada situ dalam hadis ini harus kita punya keyakinan Allah maha baik, Allah maha rahman, Allah maha mulia, Allah maha luas ampunannya. Kalaupun kita punya dosa begitu banyak, tidak pernah Allah tutup itu ampunan. Terutama nanti di 3 resep di situ. 3 resep. Resep pertama, banyak-banyak berdoa. Resep yang kedua, 3 hal yang membuat kita dekat sama Allah Pak. Karena dosa itu penghalang, jadi hapus ke dulu, stipes ke dulu. Itu hijab itu. Doa tidak nyambung karena tertutup. Kita diajari dalam hadis ini Pak mengajari 3, tapi mungkin hadis lain mengajari 5, hadis lain mengajari banyak, sampai terkumpul 35 sebab. Itu pemecah rekor itu sampai hari ini. Yang misalnya ini orang gali ayat dan seterusnya, bisa dia temukan lebih banyak. Berdoa yang punya kualitas. Nah selama ini Pak kita berdoa baru mulut tak yang komunikasi dengan Allah, belum hati. Kalau doa jujur Pak dan doa diiringi dengan keyakinan, gemetar bibir, gemetar, tidak usah panjang, cukup biar pendek tapi penuh keyakinan, dan tidak bisa lahir itu kalau kita tidak ma'rifatullah, kenali Allah, kenali diri kita, baru kita bicara sama Allah. Untuk bisa berdoa berkualitas Pak, lepaskan hijab. Dinding, tembok di depan tak ada dosa, ada maksiat, itu yang mau dirobohkan itu. Kalau masih bergeliman dosa maksiat Pak, lalu berdoa, maka Allah tahan dulu. Kalaupun dikasih dimarahi. Kalaupun ada berdoa di atas maksiat, kata Imam Ar-Razi, hukuman Allah kepada manusia, berdosa tetapi tetap sehat, berdosa tetapi tetap lancar rezekinya, berdosa salah
tapi tetap lancar urusan dunianya, Allah sedang memprogram hukuman paling berat. Istidrat namanya. Istidrat. Dipanai, dipamambung. Kasih kesempatan, mudah diangkat, sebentar ini dipasimbung. Hati-hati Pak, dengan berdosa, tapi tambah mudah urusan dunia, sedang Allah siapkan hukuman paling dahsyat. Siapa yang berdosa tapi tidak melihat dosanya besar, itu artinya hati sedang mengeras, hatinya lagi bermasalah. Seperti orang mati, dicubit, dipukul, dia tidak rasa, karena memang sudah mati. Mati hati tidak merasa dosa itu dosa. Dikasih nikmat tidak merasa juga nikmat, karena hatinya sudah tidak menerima rasa apa-apa. Hidup ini Pak, puncaknya ada di rasa. Siapa yang berdoa tapi merasa, dia rasakan enak, dia rasakan nikmat, itulah doa yang diterima. Doa yang diterima. Saya mau mengajak ya mas kalian, mari kita berdoa yang berkualitas. Tidak perlu selalu jawaban muncul di depan, tak, tapi yakin bahwa ud'uni pasti astajib lakum, pasti dijawab. Allah menjawab doa kita itu 5 tingkatan. Kadang langsung dikasih, kadang ditunda bertahun-tahun baru ada jawabannya. Kadang Allah ganti, lain yang diminta, lain yang datang, tapi Allah menggantikan lebih baik. Oh ya Allah, cukupkan saya, kasih kaya saya, kasih kaya saya. Tapi Allah tahu kau tidak berbakat jadi orang kaya. Kalau kau kaya sombong. Lebih baik begini, kau kasih sehat, kau kasih tenang rumah tanggamu, kau kasih rukun, kau kasih cerdas, kau kasih muda, hafalanmu, itu lebih bagus bagi dirimu. Kalau kau kaya, tidak berhenti kau kelasong kiri kanan. Iya, karena pamer tingkat tinggi. Ada memang orang itu Pak, gatal mulutnya kalau dia tidak iklankan hartanya. Senang iklan. Bagaimana caranya pencil? Muncul iklan. Itu nih orang Pak, beli HP mahal, nangkat tinggi-tinggi. Halo, itu sedang iklan. Dia berkata, bisa tonjat tak beli? Dia tidak bilang, tapi hatinya, angkat. Ada tidak ada pulsana, tidak ada kuotanya, gayaan aja. Iya, ada kameranya. Iya, iya. Mau beli ini, hanya bukan untuk dia butuh, tapi hanya mau pamer. Kayaknya tidak sedikit orang itu kalau jalan tertunggang itu, karena cincin sini, cincin 2, cincin 3, cincin 4, cincin 5, rantai 1, rantai sini penuh, makanya miring. Tabe lumpuh, baru senyum karena ada emasnya di giginya, tanpa ditanya. Itu sedang mengekspresikan iklannya. Orang yang begini Pak, paling kecewa kalau dia beriklan baru tidak ada orang tanggapi. Itu sumber kekecewaan. Kalau perlu mobilnya ganti-ganti, karena rental. Siang ganti terus. Kenapa? Sedang dia berkata, kelasku sudah naik bos, saya sudah bukan yang dulu miskin, saya bisa tomak sekarang jadi kaya. Dia tidak butuh Pak. Kan kata orang, yang penting penampilan dulu, yang penting casingnya, isi tidak ada. Karena itu Pak,
Kita harus yakini yang begitu-begitu namanya topeng. Topeng. Dan topeng itu bukan kita punya, bukan hakiki itu topeng, Pak. Topeng, Pak. Topeng dirita baru orang pakai sesuatu. Topeng itu apa itu kira-kira? Topeng. Kalau bapak berdoa tapi terlalu mengandalkan topeng, doa tak tidak berkualitas, tidak tembus. Doa tapi mengandalkan harta tak, harta itu topeng. Ya, pangkat jabatan itu topeng. Apa doa yang paling terbaik? Doa para nabi apa dia bilang? Ana abduka, saya hambamu. Itu aslinya diri kita. Saya hambamu ya Rabb, saya hambamu. Hamba itu asli, Pak. Tidak ada yang dilekat-lekatkan. Allah yang lekatkan dirinya pada diri kita ini. Aslinya Abdullah, hamba Allah. Saya ustaz, kiai, itu topeng. Kapan saya andalkan itu, doa tidak akan mustajab. Coba duduk bersimpuh seolah-olah tidak punya harta apapun, karena itu digenggam sama Allah. Allah gampang sekali benamkan itu. Ada harta dipakai ribut berkelahi, harta bikin masalah. Ada jabatan, baku tembak-tembak orang, Pak, dengan jabatan. Iya, baku siku-siku karena topeng-topengnya. Dan itu penghalang semua dari taubat. Itu penghalang semua dari doa kita. Tapi coba kalau rasakan saya tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Kalau kita lemah, Pak, cenderung sandar. Maba sesuatu yang lemah cenderung cari tempat sandaran. Dan tempat sandar yang paling kokoh, ketika harta tak jangan sandari, jabatan tak jangan sandari, pasangan hidup pun. Siapa yang merasa ada suamiku, ada istriku, Anda bersandar pada sesuatu yang lemah. Kalau meninggal lagi, diambil sama orang, selingkuh, apalagi. Sandarlah yang maha Al-Hayyu Qayyum, yang maha hebat. Karena itu Pak, salah satu zikir yang paling tertinggi, zikir taubat, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Hayyul Qayyum itu zikir istighfar yang Nabi biasakan. Dia maha hidup, Dia yang berkuasa atas semua, tidak ada lagi di atasnya, Pak. Hayyu Qayyum, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Qayyum. Dua asma Allah mewakili semua nama Allah yang lain. Semua nama Allah yang lain ada pada Hayyu, ada pada Qayyum. Hayyu hidup. Apa artinya kalau sudah tidak hidup? Qayyum kuat, tempat bersandar.